berkenan dan tidak keberatan, bisakah saya mengganggu waktunya barang sejenak saja Bu untuk berbincang dan ngobrol ya antara 10 sampai 15 menit begitu Bu? Bisa Pak, tentu saja, sama sekali tidak mengganggu. Monggo Pak, panjenengan menyampaikan apa yang ingin kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih Bu Yona. Begini Bu Yona, saya ini sedang ada masalah Bu, terkait kegiatan belajar mengajar. Tentunya KBM yang saya ampu Bu, saya bingung dan bahkan kehabisan akal Bu, benar-benar bingung Bu karena hal tersebut Bu. Oh begitu ya Pak. Coba Bapak utarakan kegiatan belajar mengajar bagaimana yang sedang Bapak hadapi masalahnya. Baik, terima kasih Bu. Begini Bu ceritanya, setiap saya mengajar di kelas, murid-murid kurang antusias Bu. Ada yang mengantuk, ada yang ngobrol sendiri, bahkan Bu, yang diam pun, jadi tidak ngobrol, tidak ngantuk, juga ternyata tidak paham Bu, apa yang saya sampaikan. Padahal Bu, saya sudah mengajar dengan teramat sistematis, saya persiapkan pakai handout, dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan suara yang jelas, lantang, tetapi anak-anak tidak tertarik tuh Bu. Gimana ini Bu? Jadi yang saya tangkap, Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin supaya siswa tertarik terhadap mata pelajaran Bapak. Namun ternyata siswa belum tertarik nih Pak. Lalu kira-kira kegiatan KBM seperti apa yang Bapak ingin kehendaki nantinya? Tentu begini Bu Yona, kegiatan KBM belajar mengajar yang saya harapkan, yang saya kendaki adalah KBM yang efektif dan bermutu sehingga dapat membangkitkan semangat dan antusias murid Bu, dapat memotivasinya untuk belajar serta aktivitas belajar yang berpihak pada murid. Dengan demikian, kalau itu terlaksana Bu, seluruh murid di kelas itu dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman belajar yang optimal, maksudnya gitu Bu. Jadi saya kira untuk hal ini bisa diselenggarakan. Ya, menurut Bapak, apa yang dapat memacu motivasi dan minat serta aktivitas belajar murid Bapak? Untuk dapat memacu hal tersebut Bu, saya mestinya harus merancang pembelajaran, yang mana pembelajaran itu berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yang ternyata terbukti tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Oh, nggih. Saya setuju, Bapak. Terus nanti kira-kira bisa diuraikan pembelajaran yang berbeda itu pembelajaran yang seperti apa, Bapak? Begini Bu, ini saya akan merancang pembelajaran yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan belajar murid Bu, sehingga dapat kami petakan. Selanjutnya kami dapat memberikan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajarnya gitu. Nah, tentunya selanjutnya setelah kami tahu kebutuhan belajarnya, saya akan menyusun rencana pembelajaran Bu, RPP begitu. Nah, RPP ini yang seperti saya katakan di depan tadi, yang tentunya berbeda Bu untuk mencapai tujuan saya tadi, yaitu RPP yang berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai sumber belajar gitu Bu, menggunakan berbagai media yang relevan dan juga diferensiasi baik proses juga diferensiasi produknya begitu Bu Yona. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Bapak akan menerapkan beberapa pembelajaran yang sangat inovatif dan kreatif. Juga tentunya di sana ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, untuk selanjutnya apa langkah yang Bapak ambil supaya
rencana itu dapat berjalan dengan baik? Yang ingin saya lakukan, Bu, saya akan belajar dan berkonsultasi pada Bu Kamseh, Bu. Karena secara teknis beliau itu guru penggerak, Bu. Tentunya akan dapat banyak membantu, Bu, dan membimbing saya, utamanya dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya yang akan saya buat itu, Bu. Saya juga akan mencari dan mengumpulkan materi, Bu, yang relevan dari berbagai sumber dalam beragam bentuk, misalnya artikel, majalah, video, juga PPT, dan juga gambar-gambar dan karta, Bu, tentunya yang relevan dengan konteks materi. Dan melalui media, misalnya YouTube, Bu, TikTok, ya, saya akan belajar tentang asesmen, yaitu yang kami fokuskan pada penilaian yang berkesinambungan. Begitu, Bu, yang rencana yang akan saya lakukan, Bu Yona. Wah, bagus sekali Bapak. Rencananya sudah begitu tersusun sangat rapi, dan kira-kira Bapak kapan akan melakukan rencana tersebut? Kapan dari segi waktu, Bu, ini saya pertimbangkan karena mendesaknya kebutuhan, Bu. Karena saya tadi sudah bingung begitu, Bu, untuk mengatasi hal ini, maka ini tak anggap sebagai suatu yang prioritas utama, Bu, mendesak begitu. Ya, tentunya kami segera akan melakukan perubahan. Maka kami akan untuk memulai langkah-langkah kegiatan ini adalah mulai besok pagi, Bu. Iya, besok pagi. Ya, nggak pakai lama, Bu, ini. Saya akan segera melakukan tahapan-tahapan yang harus secara urut saya lalui, sehingga perbaikan kualitas kegiatan belajar mengajar segera dapat terwujud. Begitu, Bu Yona. Iya, saya sangat setuju sekali dan mendukung dengan rencana Bapak yang sudah sangat matang, dari perencanaan dan bagaimana Bapak nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat nantinya. Semoga Bapak bisa melakukannya dengan lancar dan sukses. Pembelajaran tentu akan bermutu dan berpihak pada murid. Dengan demikian, secara otomatis akan meningkatkan minat, motivasi pada murid dengan pembelajaran efektif dan bermakna, Bapak. Amin, amin. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Insya Allah semoga dimudahkan dan sukses doanya, Bu. Iya, sekarang bagaimana perasaannya Bapak setelah kita melakukan diskusi pada malam hari ini? Iya, Bu, saya merasa lega, plong gitu, Bu. Kebingungan saya selama ini sudah menemukan solusi, Bu, dan jalan keluarnya. Terima kasih, Bu Yona, atas kebaikan dan bantuan Ibu, sehingga saya menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin ini dulu, Bu Yona, yang dapat saya perbincangkan, dan kami mohonkan bantuan solusi pada Ibu. Demikian ya, Bu, terima kasih atas kebaikannya, Bu Yona. Terima kasih. Iya Pak, sami-sami Pak. Baik, Bu, mungkin bisa dilanjut, Bu. Iya Pak. Oh, baru direkam ya? Ya, saya nunggu info jenengan dari kode jenengan. Iya. Iya, ya, saya nunggu, Bu. Gak apa-apa. Iya Pak, siap. Bisa dimulai, Bu? Yang coach-nya penjenengan nggih? Iya, coach-nya penjenengan ini ya.
Nggih, Pak. Nih, nggih, sampun selesai downloadnya. Saya rekam lagi. Ya, mulai lagi. Nggih, kita mulai nggih, Bapak. Siap, Bu, monggo. Oh, nggih. Selamat malam, Bapak. Mohon maaf, izin minta waktunya sebentar. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak sedikit terkait permasalahan yang sedang saya hadapi, Bapak. Baik, Bu. Tentu saja, Bu, silakan. Silakan, Bu. Tolong ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu yang sedang Ibu hadapi sekarang, Bu. Nggih. Jadi begini Bapak, kebetulan di sekolah saya ini kan menjadi ketua PPDB. Nah, saya harus mempromosikan sekolah saya kepada masyarakat dan di daerah dekat kecamatan saya untuk membuat sebuah spanduk Bapak. Tapi saya masih bingung ini Bapak, spanduk yang seperti apa yang harus saya buat. Karena persaingan di daerah sekolah saya ini sudah sangat ketat Bapak, apalagi ada sekolah baru yang akhir-akhir ini saya dengar itu sudah punya siswa inden sebanyak 60 siswa Bapak. Oh iya, begitu ya, Bu. Iya, Bu, itu memang menjadi tantangan atau peluang, Bu. Jadi bukan tantangan ya, peluang kita, Bu, untuk berbuat lebih baik lagi. Terkhusus gini ya, Bu. Jadi permasalahan Ibu tadi adalah Ibu belum bisa membuat spanduk PPDB dalam kaitannya nanti untuk melakukan penerimaan siswa baru di tengah rivalitas yang cukup ketat gitu ya, Bu. Ya, tentunya ini jadi perhatian ya, sangat mungkin lah kalau ini menjadi permasalahan Ibu. Begitu ya, Bu, ya, kalau nggak salah yang kami terima. Nggih, Bapak, betul sekali, Bapak. Terus sekarang, Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari diskusi kita malam hari ini, Bu? Iya, saya pengennya saya bisa membuat spanduk yang menarik, yang berbeda dari spanduk-spanduk yang lain, Bapak. Karena di daerah saya itu sudah banyak spanduk yang terpampang. Jadi ketika orang melihat itu dia langsung pengen membaca, kemudian tertarik untuk mendaftar di sekolah saya, begitu, Bapak. Ya, Bu, ya, baik sekali ya, Bu, ya. Jadi Ibu sudah punya tujuan yang jelas, yaitu membuat spanduk yang tentunya memiliki daya tarik gitu ya, Bu, ya. Daya tarik yang melebihi dengan spanduk-spanduk yang telah terpasang sebelumnya. Gitu ya, Bu, ya. Nah, sekarang menurut Ibu, spanduk yang seperti apa yang dikategorikan menarik itu, Bu? Mungkin spanduk itu memiliki konsep atau tema yang sesuai dengan apa yang sekolah punya, misalnya kekayaan sekolah yang punya, jadi apa yang ditonjolkan. Kemudian mungkin juga bisa di spanduk itu ada konten-konten yang di dalamnya itu memuat program-program unggulan dari sekolah saya. Lalu saya berpikir juga Bapak untuk membuat sebuah slogan yang menarik. Jadi ketika ada yang baca jadi penasaran begitu Bapak. Baik, ya, gitu ya, Bu. Jadi Ibu nanti akan membuat spanduk yang berisi banyak informasi gitu ya, Bu, ya. Dan tentunya menarik artinya apa? Dari antara spanduk-spanduk yang lain itu punya Ibu yang temlorot gitu ya. Jadi orang yang lewat tuh lebih pada spanduk Ibu dulu, baru kemudian mereka akan mencoba memahami pesan-pesan yang dituliskan dalam spanduk itu, begitu ya, Bu, ya.
Iya, Baik, Bapak, baik Bu. betul sekali. Eh, ini Bu, untuk selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan supaya spanduk bisa segera dibuat sesuai dengan apa yang menjadi harapan Ibu tadi, Bu? Iya, mungkin saya bisa melakukan identifikasi dulu, Bapak. Kira-kira apa yang menjadi kekayaan atau potensi dari sekolah saya yang nanti bisa menjadi program unggulan, sehingga benar-benar nanti program-programnya itu bisa sukses dan menarik masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian mungkin saya juga bisa mulai browsing-browsing di internet untuk melakukan eksplorasi literasi untuk menambah wawasan saya tentang tadi spanduk yang menarik itu yang seperti apa, yang kira-kira orang lain yang suka membaca itu seperti apa gitu, Bapak. Nah, baik sekali Bu. Saya setuju dengan itu. Saya setuju. Jadi isinya juga berbobot yang menyampaikan keunggulan. Keunggulan kenapa saya harus pilih sekolah ini. Bagus sekali itu Bu. Bagus sekali yang Bu lakukan itu ya. Saya setuju sekali Bu. Dan juga tentunya penampilan spanduk seperti yang Bu sampaikan tadi itu langkah-langkah yang bagus Bu untuk mencapai tujuan yaitu membuat spanduk yang dapat menarik dan bahkan dapat mengalahkan daya tarik dengan spanduk-spanduk yang memang sudah terpasang tadi ya Bu berjajar di sekolah itu. Baik, baik, saya setuju Bu itu. Selanjutnya Bu, ini kira-kira kapan Ibu akan memulainya kegiatan tersebut Bu? Kalau bisa secepatnya Bapak, karena ini kan masih banyak waktu longgar. Jadi kelas sekarang kan baru ujian kelas 6. Kebetulan saya kan guru kelas 1. Jadi alhamdulillah saya punya banyak waktu longgar. Jadi saya akan segera membuat spanduknya. Karena sebentar lagi kan bulan puasa juga kan Bapak, nanti banyak kegiatan-kegiatan yang padat waktu bulan Ramadan itu. Baik, baik Ibu. Saya yakin Bu, saya yakin dapat berjalan lancar ya. Semoga kegiatan sukses, lancar sesuai dengan tujuan dari pembicaraan kita hari ini. Saya ikut berbangga Bu. Semoga Ibu tadi telah melakukan perencanaan yang cukup, kemudian melakukan tanggung jawab yang konkret ya, akan dimulai secepatnya ya. Betul Bu, karena nanti kalau ditunda-tunda tentu akan bertumpuk-tumpuk juga dengan kegiatan yang lain ya, mungkin aktivitas kelas 3 untuk lulusan itu Bu, itu memang juga menyita banyak waktu. Belum Iya. lagi kalau kita telat memberikan informasi, walaupun spanduknya tadi bagus bernilai daya tarik tinggi, tapi kalau munculnya terlambat juga kurang informatif menurut saya Bu. Itu bagus sekali Bu, saya setuju. Jadi secepatnya gitu ya Bu. Nah Iya. mungkin gitu Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya pada malam hari ini. Jadi saya sekarang merasa lega Bapak. Saya jadi tahu saya tuh harus mulai dari mana gitu sekarang. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu, terima kasih. Selamat Ya, malam. selamat malam. Yes. Yeah. Sudah saya download semua Bapak. Terima kasih Bu. Atau seperti kemarin Iya. Bu, kita Iya. kita setel, bisa ya Ya. gitu. Sambil kita cari apa refleksinya tadi. Ya Iya. kita sambil jalan Iya. sambil nuliskan apa gitu. Seperti tadi disampaikan Pak Mulya Teguh kan kita juga membuat refleksinya gitu. Iya.